Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tuti Alawiyah Tambunan dengan NIM 2414040041 kelas 24B, Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah kalkulus diferensial. Dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, untuk penjelasan soal nomor 1, di mana terdapat bilangan desimal yaitu 0,21717171 sampai seterusnya. Nah, ini merupakan bilangan rasional, di mana ciri bilangan rasional adalah bilangan yang di belakang komanya itu berulang-ulang. Nah, 21717171. Nah, untuk pembahasan soal kita misalkan dulu X itu soal kita yaitu 0,21717171 kita kalikan 100. Kenapa kita kalikan 100? Karena kita lihat lagi di soal ada dua angka. Ada dua bilangan berulang yaitu angka 1 dan 7. Maka dikalikan 100. X dikali 100. 100x 100x sama dengan 21,717171 sampai seterusnya. Setelah itu kita kurangkan dengan pemisahan kita tadi, dikurang dengan 0,217171 sampai seterusnya, dikurang, maka hasilnya 21,50. Sekarang kita cari nilai X. Maka X sama dengan 21,50 per 99. Bisa kita hilangkan komanya, yaitu 2150 per 9900. Pecahan ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 43 per 198. Maka bilangan pecahan dari bilangan desimal 0,21717171 sampai seterusnya ialah 43 per 198. Baiklah, soal nomor 2, carilah HP dari nilai mutlak 4x tambah 2 besar sama dengan 10. Sudah terdapat dalam buku kalkulus, di mana di situ ada rumus nilai mutlak x kecil dari A jika dan hanya jika X itu besar dari min A, dan nilai X kecil dari A, dan nilai mutlak X besar dari A jika dan hanya jika X kecil dari min A atau X besar dari A. Maka kita sesuaikan saja dengan soal. Kalau disoalkan lebih besar dengan 10. Nah, kita masukkan saja soalnya dengan melalui rumus, yaitu 4x tambah 2 kecil sama
min 10. Begitu seterusnya. 4x kecil sama min 12. Maka x kecil sama min 3. Ini semua sama-sama kita kurangkan 2. Atau 4x ditambah 2 besar sama 10. Terus 4x besar sama 8. Maka x besar sama 2. Maka HP-nya min hingga min 3. Gabungan 2 dan hingga. Maka kita gambarkan 1, 2, 3. Min 1, min 2, min 3. Tadi kan HP-nya min 3 sampai min hingga. Setelah itu gabungan dari 2 sampai hingga. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3. Carilah persamaan lingkaran dari pusat 1,1 dan jari-jari 1. Masukkan saja ke rumus persamaan lingkaran, di mana rumus persamaan lingkaran adalah x kurang h pangkat 2 ditambah y kurang k pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Di sini h dan k itu sama dengan titik pusat yang kita ketahui, di mana soal sudah kita ketahui titik pusatnya yaitu 1,1. Ini yang dimaksud dengan titik pusat yang kita ketahui. Dimasukkan saja ke rumus, maka kita dapat hasilnya yaitu x kurang 1 pangkat 2 ditambah y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. X kurang 1 pangkat 2 ditambah Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kenapa? Ya karena 1 pangkat 2 sama dengan hasilnya 1. Baiklah, selanjutnya nomor 4. Tulislah persamaan garis melalui 3, min 3 yang sejajar garis Y sama dengan 2X tambah 5. Kita buat saja M sama dengan 2. Karena sejajar M1 sama dengan M2, yaitu M2 sama dengan 2. Ini ya. Persamaannya kita masukkan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, kita masukkan soal sesuai rumus, yaitu Y kurang Y1 ini dari ini. Y1 dari sini min 3. Makanya dia Y kurang min 3 sama dengan M tadi kan 2. Nah, 2 X kurang X1 itu dari ini 3. Jadi makanya dia di sini 3. Yaitu Y kalau dia min dikali min maka hasilnya positif. Jadi Y tambah 3 sama dengan 2X di min 6 kurang 6. Maka Y sama dengan 2X min 9. Itu hasilnya. Baiklah, selanjutnya nomor 5. Untuk soal nomor 5, gambarlah grafik Y sama dengan min X pangkat 2 tambah 1. Min X pangkat 2 tambah 1 bisa kita jabarkan lagi menjadi 1 tambah X dikali 1 kurang X. Namun sebenarnya tanpa dijabarkan pun, kalau kita substitusikan sudah langsung dapat hasilnya.
Masukkan saja misalnya nilai X-nya ini X-nya 3, misalnya 3 kan. Mulai dari 3. Nah, masukkan saja kalau misalnya nilai X-nya 3, berapa nilai Y-nya? Contohnya nilai X-nya 3. Masukkan nilai X itu menjadi min X pangkat 2 tambah 1 sama dengan min 3 pangkat 2 tambah 1 sama dengan min 8. Nah, begitu juga yang seterusnya. Misalnya kan X-nya 2. Nah, kita masukkan saja min 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan min 3. Maka min 3 lah hasil Y-nya. Dan agar mempermudah dalam mencari titik, kita masukkan saja ke dalam tabel seperti ini. Ini agar mempermudah cara mencari titiknya ini. Kemudian dimasukkan ke dalam grafiknya. Setelah itu dimasukkan koordinatnya, dan dimasukkan koordinatnya baru ditarik garis nih, titik koordinat ya. Ini koordinatnya. Setelah itu ditarik garis sehingga membentuk grafik yang diminta. Nah, kan ini koordinatnya tadi. Kita tarik garis ke garis. Jadilah seperti ini dan membentuk grafik yang diminta soalnya tadi Y sama dengan min X pangkat 2 tambah 1. Nah, inilah gambar grafiknya. Baiklah, selanjutnya soal nomor 6. Carilah periode dan amplitudo dari Y sama dengan 2 sin 2X. Bentuk umum dari bentuk sin di situ ialah Y sama dengan A sin dikali BX dikurang C tambah D. Sedangkan soal kita Y sama dengan 2 sin 2X. Yang pertama itu kita cari dulu periodenya. Kita sesuaikan bentuk umum tadi sama soal kita. Kan diketahui A sama dengan 2. Jadi kita masukkan rumus periodenya, yaitu P sama dengan 2V per A. Sama dengan 2V, A-nya tadi kan 2. Jadi 2V per 2 sama dengan V. Di mana periode ini mempengaruhi kerapatan grafiknya. Selanjutnya kita cari amplitudo. Di mana amplitudo itu mutlak A sama dengan, tadi kan nilai A itu 2. Jadi mutlak A sama dengan mutlak 2. Maka hasilnya 2. Di mana amplitudo ini juga mempengaruhi tinggi dan rendahnya grafik. Nah, di sini kan juga tadi di bentuk umum ada A, ada C dan D. C dan D ini menyebabkan pergeseran, di mana C ini menyebabkan geser ke kanan kalau dia negatif dan geser ke kiri kalau dia positif. Dan begitu juga dengan D, di mana D ini menyebabkan geser ke kanan kalau D itu positif. Kalau D itu menyebabkan geser naik kalau D tersebut bernilai positif, dan geser turun kalau D tersebut bernilai negatif. Baiklah, ini bentuk grafiknya. Periode itu kan terbentuk satu bukit dan satu lembah. Terbentuk itu pas di V. Karena tadi periodenya kan V. Untuk amplitudonya itu 2. Bisa dilihat dari tinggi grafiknya, itu berada di koordinat Y. Ini koordinat Y. Ini tingginya. Baiklah, selanjutnya soal nomor 7. Tentukan penyelesaian dari lim T menuju 7, T pangkat 2 tambah 4T
dikurang 21 per T tambah 7. Nah, lim T menuju 7, T pangkat 2 tambah 4T dikurang 21 per T tambah 7. Kita jabarkan dulu. Maka lim T menuju 7, T tambah 7 dikali T kurang 3 per T tambah 7 sama dengan ya karena sama dia nilainya, jadi bisa dicoret. Maka sisanya tinggal lim T menuju 7, T kurang 3. Maka kita gabungkan saja mereka. Jadi kita masukkan nilai T-nya, itu maksudnya nilai T-nya dimasukkan 7 dikurang 3, maka hasilnya 4. Selanjutnya soal nomor 8. Tentukan limit lim T menuju 0 cos pangkat 2T per 1 tambah sin T. Sebenarnya ini juga bisa dijabarkan, namun karena di sini bisa langsung dimasukkan nilai T-nya. Misalnya kita masukkan saja nilai T-nya, di mana nilai T 0. Lim T menuju 0 cos pangkat 2T per 1 tambah sin T. Jadi kita masukkan saja cos pangkat 2 nilai T-nya kan 0. Jadi kita masukkan saja jadinya 0 per 1 tambah sin nilainya T-nya kan 0. Maka sama dengan nilai cos pangkat 2 dikali 0 sama dengan 1. 1 tambah sin 0 jadi 1 tambah 0. Jadi 1 per 1 tambah 0, maka hasilnya 1. Baiklah, selanjutnya soal nomor 9. Nyatakan apakah fungsi yang ditunjukkan kontinu atau tidak dari 3. RT, T pangkat 3 sama dengan 27 per T kurang 3. Jika T tidak sama dengan 3. Nah, 27 jika T sama dengan 3. Lim T menuju 3, T pangkat 3 kurang 2 per T kurang 3 sama dengan lim T menuju 3, T kurang 3, T pangkat 2 tambah 3T tambah 9 per T kurang 3. Karena di atas juga T kurang 3, di bawah juga T kurang 3, maka mereka bisa dicoret karena mereka sama. Terus tinggal sisanya lim T menuju 3, T pangkat 2 tambah 3T tambah 9. Kita masukkan angka T-nya yaitu 3 pangkat 2 ini ya, 3 pangkat 2 tambah 3 dikali 3 tambah 9. Maka hasilnya 27. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 3 kali 3 sama dengan 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 hasilnya 27.